warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Amelia Putri Belangi, NPM 190810101145. Saya berasal dari kelas metode numerik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan program saya, lebih tepatnya menerangkan lebih lanjut tentang isi program yang saya buat. Jadi kita langsung masuk aja ke programnya. Di sini pertama ada include stdio.h. Sebenarnya semua keterangannya sudah ada di sampingnya. Jadi stdio.h itu adalah header yang digunakan sebagai standar input dan output pada bahasa C. Biasanya jika ada stdio.h maka akan ada perintah printf dan juga return 0. Kemudian di sini ada conio.h. Dia juga header tapi berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Contohnya tuh gauge karena kita di sini menggunakan gauge juga. Kemudian ada include math.h karena kita juga akan membuat pemrogram tentang matematika yang pastinya kita akan memasukkan include ini agar bisa diproses atau bisa di-run. Jadi header ini berfungsi untuk operasi matematika seperti yang saya bilang tadi. Jadi contoh yang bisa dimasukkan itu seperti SQRT. Kita langsung masuk ke programnya sekarang. Float f dalam kurung float x. Itu maksudnya adalah tipe data untuk angka pecahan. Jadi float adalah tipe data untuk angka pecahan. Jadi f ini dan x ini berupa angka pecahan. Seperti itu pemisalannya. Kemudian float D. Nah, di float D ini kita isi dengan soal yang akan kita bahas di sini. Yang akan kita jadikan contoh soal pada program. Kemudian ada return D, itu untuk mengembalikan nilai dari fungsi D itu sendiri. Kemudian kita masuk ke main. Fungsi ini wajib dalam sebuah pemrograman agar program itu bisa dieksekusi. Lalu di sini ada float lagi. Di sini floatnya yaitu berupa x1, x2, xr, error, dan tol. Tol ini maksudnya di sini adalah toleransinya. Kemudian in, i sama dengan 1. Kemudian di sini ada printf dan isinya yaitu metode biseksi. Di sini printf berfungsi untuk menampilkan output yang diinginkan yang kita tuliskan di dalam kurung ini. Kemudian bawahnya juga sama. Lalu kita lanjut masuk ke dalam programnya. Di sini kita printf lagi soalnya agar kita mengetahui soalnya itu berapa. Jadi agar kita lebih gampang memahaminya. Kemudian kita akan memasukkan batas atas. Kemudian batas atas ini kita ibaratkan dengan x1. Maka dia akan memproses batas atas itu sendiri tadi. Kemudian batas bawahnya kita namakan dengan x2. Lalu dia akan memproses lagi. Kemudian kita masukkan toleransinya. Lalu dia akan memproses lagi. Kemudian jika tidak memenuhi syarat, maka dia akan keluar tidak ada akar di antara batas kedua bersamaan. Namun, jika dia memenuhi syarat, maka dia akan memproses seperti ini, yaitu tx1 dan bla 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 bla. Kemudian, kita di sini menggunakan do. Do adalah perulangan sebanyak 1 kali, kemudian mengecek kondisi yang ada pada kurung while. Jadi setelah do, itu pasti ada while. Lalu, dia akan memproses seperti itu. Oh ya, guna dari printf tx1 ini untuk mengeluarkan output yang sudah kita taruh tadi di batas atas, batas bawah, dan toleransi. Kemudian di sini ada xr sama dengan x1 ditambah x2 dibagi 2. Jadi di sini maksudnya adalah xr ini kita ibaratkan nilai yang akan kita dapatkan. Dan x1 plus 2 dibagi 2 adalah rumus untuk mendapatkan xr itu sendiri. Kemudian error itu
kita masukkan dengan FABS-nya, ini adalah error yang akan diproses nantinya. Kemudian kita print F lagi, lalu kita masukkan semua batas atas, batas bawah yang sudah kita proses, kemudian jadikan satu, dan keluarlah hasilnya. Jika hasilnya memenuhi, dia akan keluar hasil yang tepat. Jika tidak, di sini ada if. If itu adalah keadaan satu, di mana jika dia memenuhi, maka akan diproses selesai atau end. Jika tidak, dia akan pindah ke else. Else adalah keadaan kedua. Jika nilai satu tidak terpenuhi, maka dia ke else. Seperti itu. Kemudian, jika else tidak memenuhi, maka di sini ada tertera x1 sama dengan xr. Lalu, kita masuk ke while error. Jadi, ini adalah kondisi kedua dari do di atas, dari do ini. Lalu di sini ada printf lagi untuk mengeluarkan nilai akhirnya, nilai xr atau nilai x jika pada metode numerics atau pada Excel. Kemudian di sini banyaknya iterasi. Jadi berapa banyak iterasi yang kita dapatkan untuk mendapatkan jawaban dari soal di atas. Semisal kita menemukan 0,0001 itu di baris ke-10, maka iterasinya adalah 10. Seperti itu. Kemudian kita gauge. Nah, gauge ini tuh kita dapat dari konyo di atas tadi. Nah, fungsinya sendiri yaitu fungsi yang dimasukkan tidak akan ditampilkan ke layar. Lalu di sini ada return untuk menyatakan hasil keluaran dari main. Dan ini harus disertakan apabila ada stdio.h pada bahasa C, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke metode iterasi. Sama seperti metode sebelumnya, hanya di sini saya tidak menggunakan konyo.h karena di sini tidak menggunakan gauge. Lalu stdio.h tadi sudah dijelaskan, math juga sama. Kemudian di sini double. Double itu akan menyimpan angka pecahan juga. Kemudian return untuk pengembalian nilai, dan ini soalnya. Ini adalah soalnya yang akan kita cari di program ini. Contoh soal lebih tepatnya. Kemudian double lagi. Lalu di sini ada return. Nah, SQRT ini adalah turunan dari ini. Turunan dari soal. Kemudian di sini ada in, tipe data yang akan dikembalikan. Sedangkan main, fungsi ini wajib ada. Seperti yang tertera di program sebelumnya. Lalu, metode iterasi pada printf itu akan muncul seperti program sebelumnya juga. Karena printf itu berfungsi untuk memunculkan output pada layar, kemudian nama, kemudian ada float. Di sini saya juga menggunakan float dan menggunakan double. Ini adalah tipe data untuk angka pecahan, sedangkan double itu untuk menyimpan angka pecahannya. Kemudian, lalu di sini ada in iterasi n, kemudian kita printf, kemudian memasukkan angka awalnya, toleransi errornya, dan iterasi maksimumnya. Jadi di sini di program iterasi ini saya membuat berbeda dengan program sebelumnya. Jika program sebelumnya akan menentukannya sendiri otomatis sampai dia berhenti di mana. Sedangkan di iterasi ini saya membuat batasan. Jadi kita dapat menentukan iterasinya. Jika tidak dapat, maka dia akan tetap berhenti di situ. Tapi jika dapat, dia akan mencari hasilnya itu tadi. Lanjut, kemudian di sini angka awalnya saya masukkan dengan awal, sedangkan errornya dengan inisial E dan iterasinya dengan N. X sama dengan awal,
kemudian Y sama dengan fx dalam kurung X, kemudian iterasinya 10. Jadi saya membuat batasan di sini 10. Lalu keadaan while. Di sini kita melakukan perulangan sebanyak 1 kali. Jadi akan diproses dari ini tadi, akan dimasukkan ke while. Kemudian iterasi ini adalah untuk menentukan iterasi. Jadi iterasinya akan ditambah terus. Lalu X sama dengan GX, Y sama dengan fx. Jadi X-nya yang akan kita cari adalah X, dan X itu sama dengan GX. Kemudian fx ini adalah sama dengan Y. Jadi soal tadi adalah Y atau fx sama saja. Kemudian printf, kita eksekusi semuanya. Lalu dia akan keluar output jawabannya dari soal yang sudah tertera dan angkanya kita masukkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.